Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar fisika tentang fisika atom. Perkembangan teori atom. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkembangan teori atom yang dimulai dari teori atom John Dalton, kemudian berkembang lagi menjadi model atom Thomson, kemudian dikembangkan dengan model atom Rutherford, kemudian disempurnakan dengan model atom Bohr, dan model atom yang sekarang ini yaitu menggunakan mekanika kuantum. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu model atom John Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Teori atom pertama yaitu dikemukakan oleh John Dalton, di mana untuk teori atom John Dalton ini didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau biasa disebut dengan hukum Proust. Menurut John Dalton bahwa atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi dan tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lain. Jadi menurut anggapan dari John Dalton bahwa atom seperti bola pejal yang sangat kecil dan tidak bisa dibagi lagi atau dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang lain. Kemudian teori yang kedua yang dikemukakan oleh John Dalton, setiap unsur memiliki sifat unik yang sama dengan sifat atom penyusunnya. Yang ketiga, atom-atom dalam suatu unsur memiliki ukuran dan berat yang sama. Teori yang lain yaitu untuk John Dalton, ketika satu unsur bereaksi dengan unsur lain, atom dari unsur tersebut tidak berubah menjadi unsur lain. Misalkan hidrogen bereaksi dengan oksigen, maka hidrogen tidak akan berubah menjadi oksigen, demikian juga oksigen tidak akan berubah menjadi hidrogen. Nah, untuk reaksi atom-atom dari setiap unsur bergabung secara proporsional menurut perbandingan tertentu. Contohnya tadi hidrogen dengan oksigen membentuk molekul air sehingga susunannya adalah 2 hidrogen dan 1 oksigen atau H2O. Jadi ada perbandingan tertentu sehingga terbentuk reaksi atom. Nah, kemudian untuk teori atom John Dalton sendiri mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah arus listrik karena atom merupakan bagian terkecil unsur atau benda yang tidak bisa dibagi lagi. Dengan demikian, teori atom John Dalton ini tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Tidak bisa menjelaskan juga perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya. Selanjutnya, untuk perkembangan berikutnya yaitu disempurnakan oleh model atom Thomson. Menurut Thomson, bahwa atom berbentuk bola dengan muatan positif dan negatif tersebar merata ke permukaan bola. Jadi di sini digambarkan bahwa model atom Thomson permukaannya adalah bermuatan positif, kemudian ada muatan-muatan negatif di sini yang tersebar merata sehingga secara total bahwa sifat dari atom tersebut adalah netral. Kemudian jumlah muatan positif sama besar dengan jumlah muatan negatif, secara keseluruhan atom bersifat netral. Massa elektron jauh lebih kecil dari massa atom secara keseluruhan. Nah, ini adalah model atom Thomson. Model atom Thomson ini biasa disebut dengan model atom kue kismis. Karena bola dianggap sebagai kue yang bermuatan positif, sedangkan kismisnya adalah elektron-elektron yang bermuatan negatif.
Nah, bisa digambarkan seperti ini, atau bisa juga seperti gambarannya seperti semangka begitu. Daging semangka yang berwarna merah itu dimisalkan muatan positif, kemudian untuk biji semangka yang hitam-hitam ini adalah sebagai muatan negatif yang tersebar merata. Nah, kelemahan dari model atom Thomson yaitu tidak bisa menjelaskan adanya inti atom dan hasil percobaan hamburan sinar alfa pada lapisan logam emas tipis, bahwa sebagian partikel alfa dapat diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan yang dikemukakan oleh Rutherford. Jadi teori Thomson ini akan disempurnakan oleh teorinya Rutherford. Nah, untuk Thomson ini juga tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum gas hidrogen seperti yang akan dijelaskan pada teori atom berikutnya, yaitu pada teori atom Rutherford. Jadi pada Thomson ini tidak ada inti atom karena muatan negatif ini tersebar merata. Kemudian untuk perkembangan teori berikutnya yaitu model atom Rutherford. Penemuan dari Ernest Rutherford berdasarkan percobaannya bahwa untuk model atom Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif seperti model tata surya. Bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini inti atom bermuatan positif, kemudian elektron mengelilingi atom seperti gambaran dari tata surya. Nah, atom bermuatan netral karena jumlah muatan inti positif sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya, yaitu bermuatan negatif. Sehingga atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif atau elektron. Kemudian, selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron dibentuk oleh gaya elektrostatik atau disebut dengan gaya Coulomb. Nah, sehingga ada keterikatan antara muatan positif dengan muatan negatif yang menyebabkan elektron tidak lepas dari sistem atom tersebut. Namun demikian, untuk model atom Rutherford mempunyai beberapa kelemahan, yaitu gerakan elektron mengelilingi inti memancarkan gelombang elektromagnetik, sehingga energi total elektron akan berkurang dan jari-jari lintasannya akan mengecil. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini adalah lintasan elektron. Lintasan elektron ini akan bergerak menuju ke inti, jadi memancarkan gelombang elektromagnetik. Akibatnya lintasan elektron tidak lagi berupa lingkaran dengan jari-jari yang sama, tetapi merupakan putaran berpilin yang selalu mendekati inti. Nah, seperti obat nyamuk bakar, dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti. Dengan demikian, atom menjadi tidak stabil, padahal kenyataannya atom itu stabil. Kelemahan berikutnya yaitu jika lintasan elektron mengecil, maka periodenya pun akan mengecil pula, dan frekuensi gelombang yang dipancarkannya menjadi bermacam-macam. Nah, kelemahan model atom Rutherford lainnya berkaitan dengan fakta tentang spektrum gas hidrogen. Elektron yang terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik seperti pada model atom Rutherford meramalkan spektrum gas hidrogen. Sedangkan fakta eksperimen memperlihatkan bahwa gas hidrogen memiliki spektrum garis. Nah, spektrum atom hidrogen akan dijelaskan pada bab berikutnya. Kemudian disempurnakan dengan perkembangan teori atom berikutnya, yaitu model atom Bohr. Dalam model atom Bohr dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron. Nah, di sini kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya pada tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Perhatikan gambar di sini. Jadi inti atom ini mengandung proton dan neutron. Protonnya bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Kemudian dikelilingi oleh
elektron yang berputar dalam orbitnya dengan tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi pada kulit ke-1 dengan kulit kedua ini adalah berbeda. Nah, orbit-orbit inilah yang disebut dengan kulit atom. Sehingga pada postulat Bohr dinyatakan bahwa dalam suatu sistem atom, elektron yang berputar mengorbit inti tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, ketika elektron berada pada orbitnya, maka di sini tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Lintasan-lintasan ini disebut dengan lintasan stasioner. Kemudian, elektron yang melompat atau berpindah dari lintasan stasioner yang satu ke lintasan stasioner lainnya akan memancarkan atau menyerap sejumlah energi berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ketika elektron ini berpindah dari tingkat energi kulit, misalkan dari sini kulit 2 ke kulit ke-1, artinya dia akan memancarkan energi. Sebaliknya, jika dari kulit terendah ke kulit yang lebih tinggi atau energinya lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Nah, dari pusat ini semakin keluar kulitnya semakin besar, maka terjadi penambahan energi. Energi yang dilepaskan atau dipancarkan bisa dirumuskan dengan HF sama dengan ES dikurangi ER, di mana H ini adalah konstanta Planck, F-nya adalah frekuensi, ES adalah energi pada keadaan stasioner, dan ER adalah energi pada keadaan lebih rendah. Ya, misalkan di sini dari kulit N sama dengan 2 ke kulit N sama dengan 1. Kelemahan dari model atom Bohr yaitu lintasan elektron yang sebenarnya masih mempunyai subkulit orbital atau sangat rumit, sehingga lintasannya bukan berupa lingkaran saja. Jadi tidak sesederhana dalam teori Bohr. Kemudian model teori atom Bohr hanya dapat menerangkan model atom hidrogen, sedangkan atom yang memiliki banyak elektron memiliki perhitungan yang rumit sehingga sulit untuk diterangkan. Dan teori Bohr tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, juga pengaruh medan magnet terhadap atom berelektron banyak. Ini bisa digambarkan dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian Bohr. Nah, ini tadi kelemahannya pada model atom Bohr tidak bisa menjelaskan subkulit-subkulit. Ini akan bisa dijelaskan dengan teori mekanika kuantum. Demikian penjelasan tentang perkembangan teori atom. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.